Nasib 4 perwira tak profesional dalam menjalankan tugas dalam kasus kematian Brigadir J dikurung dalam ruangan khusus. Sejumlah perwira Polri kini kena imbasnya atas sikap mereka yang tak profesional saat olah TKP kasus kematian Brigadir J. Jumlah personil yang tak profesional dalam mengungkap kasus Brigadir J cukup banyak. Bahkan menurut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, setidaknya ada 25 personil kepolisian yang dinilai tidak profesional. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, namun kini hanya ada 4 orang diantaranya yang dikurung atau diisolasi dengan dimasukkan ke dalam ruangan khusus selama 30 hari. Kadip Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan, keempat personil itu 3 perwira berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan dan 1 perwira dari Polres Polda Metro Jaya. Dedi mengatakan keempat perwira itu berpangkat perwira pertama atau PAMA dan perwira menengah atau PAMEN. Seperti diumumkan Kapolri, ada 3 perwira tinggi atau Pati Polri berpangkat Brigjen yang terseret kasus tewasnya Brigadir J. Lantas bagaimana nasib ketiga jenderal tersebut saat ini? Dedi menambahkan saat ini tim khusus atau tim sus maupun inspektorat khusus atau IRSUS tengah berproses sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tidak dijelaskan siapa identitas ketiga Brigjen tersebut. Namun berdasarkan TR mutasi Kapolri pada Kamis malam, setidaknya ada 2 Brigjen yang terkena rotasi. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan yang sebelumnya di jabatan Karopaminal Dippropam Polri dimutasi sebagai Pati Yanma Polri. Brigjen Beni Ali sebelumnya menjabat Karoprovos Dippropam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. Dalam jumpa pers pada Kamis malam, Kapolri menegaskan komitmennya untuk transparan dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir. Ke-25 personil itu disebutkan Sigit akan langsung dimutasi. Sigit juga membuka kemungkinan mengusut pidana bagi ke-25 personil itu. Sikap tidak profesional ke-25 personil tersebut, kata Sigit, diduga melakukan semacam sabotase pembersihan TKP, penghilangan dan menyembunyikan alat dan barang bukti atas peristiwa yang terjadi di rumah Irjen Sambo. Sigit mencontohkan beberapa tindakan tidak profesional yang dilakukan 25 personel tersebut, seperti pengambilan CCTV di TKP tanpa prosedur, menyembunyikan dan menghilangkan atau merusak barang bukti. Sebelumnya Barada Richard Eliezer atau Barada resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J atau Yosua yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jajadi menyebutkan, dari gelar perkara serta alat bukti dan keterangan saksi yang ada, penembakan yang dilakukan Barada E ke Brigadir J bukanlah membela diri. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kata Andi, pihaknya langsung memeriksa Barada E sebagai tersangka dan terhadapnya langsung dilakukan penangkapan dan... Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.